Selamat siang, kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan mengenai Tokopedia. Nama saya Katina Ratna Paramita. Nama saya Cindy Lorenza. Nama saya Maria Francisca Bella. Nama saya Natasha Angelin. Tokopedia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Dan sekarang telah menjadi salah satu perusahaan startup unicorn di Indonesia yang terkemuka. Melalui teknologi, Tokopedia memberikan solusi kemudahan aktivitas jual beli antara penjual dan konsumen di Indonesia dengan menggunakan aplikasi di ponsel yang mudah dan nyaman digunakan serta bersifat transparan. Next. Dengan misi pemerataan ekonomi secara digital di seluruh Indonesia, Tokopedia telah menjangkau 99% kecamatan di Indonesia, memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya, mewadahi lebih dari 10 juta penjual di Indonesia, dan 86,5% dari penjual tersebut merupakan pebisnis baru. Next. Dengan jumlah karyawan yang lebih dari 4.700 orang, Tokopedia telah meraih banyak penghargaan. Di antaranya adalah Best Company in Consumer Industry, Top 2 Users Choice di Google Play, Android Excellent App, dan masih banyak lagi lainnya. Next. Menurut kami, negara yang cocok untuk menjadi pasar selanjutnya dari Tokopedia adalah negara Malaysia. Malaysia merupakan negara berbentuk federal yang termasuk dalam Asia Tenggara dengan ibu kota Kuala Lumpur dan pusat pemerintahan di kota Putrajaya. Negara Malaysia memiliki jumlah penduduk mencapai 30.250.000 jiwa dan wilayahnya terdiri dari 2 pulau yang terpisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan, yaitu Malaysia Barat yang berbatasan dengan Singapura dan Thailand, lalu Malaysia Timur yang berbatasan dengan Indonesia dan Brunei Darussalam. Dilihat dari letak geografisnya, Malaysia memiliki lokasi yang strategis karena berdekatan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Dan memang perdagangan internasional memiliki peran penting dalam perekonomiannya. Next. Malaysia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan perkembangan teknologi yang cukup pesat, di mana pengguna telepon genggamnya berjumlah 40,24 juta, pengguna internetnya lebih dari 25 juta, dan pengguna mobile sosial medianya lebih dari 24 juta. Next. Saat ini, 62% dari pengguna telepon genggam di Malaysia menggunakan telepon genggamnya untuk melakukan aktivitas online shopping. Dengan kata lain, terhitung kurang lebih setengah dari populasi warga negara Malaysia melakukan aktivitas online shopping tersebut. Sehingga terdapat kemungkinan jumlah pengguna e-commerce akan terus meningkat melihat jumlah penduduk Malaysia yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Next. Retail online perusahaan asing di Malaysia juga memiliki nilai paling tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya, sehingga negara Malaysia merupakan pilihan yang tepat untuk masuk ke pasar ASEAN. Next. Valuasi dari pasar e-commerce di Malaysia menurut perkiraan juga akan terus meningkat setiap tahunnya berdasarkan data global, di mana pada tahun 2024 diperkirakan dapat mencapai 51,6 miliar. Next. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional demokratis dengan perwakilan federal, di mana kepala negaranya adalah raja, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Malaysia adalah negara federasi yang terdiri dari 13 states dan 3 teritori federal. Keadaan politik Malaysia yang stabil dan memiliki kebijakan-kebijakan yang mendukung investor luar membuat lingkungan politiknya menjadi business friendly. Next. Sejalan dengan revolusi industri 4.0, Malaysia berkomitmen untuk membawa perubahan dalam bisnis lokalnya dengan merancang kebijakan-kebijakan yang mendukung bisnis lokal. Ini merupakan peta rencana strategis e-commerce nasional yang mendorong peningkatan pertumbuhan e-commerce di Malaysia. Yang pertama adalah meningkatkan adopsi penjual di e-commerce. Kedua, meningkatkan adopsi e-procurement di dalam bisnis. Yang ketiga, menghilangkan hambatan pada e-commerce seperti
adanya domestic e-fulfillment, mempermudah e-payment dalam negeri, adanya perlindungan konsumen, dan mempermudah aktivitas jual beli lintas batas. Yang keempat adalah menyeimbangkan insentif ekonomi yang ada. Kelima, melakukan investasi strategis pada e-commerce tertentu. Dan yang terakhir, mempromosikan brand nasional dan produk lokal untuk meningkatkan e-commerce lintas batas. Keenam poin tersebut akan dilakukan dengan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang mendukung agar dapat melipat gandakan pertumbuhan e-commerce. Next. Melihat perkembangan e-commerce yang terus meningkat, pemerintah Malaysia pada tahun 2018 juga meluncurkan kebijakan Digital Free Trade Zone yang bertujuan untuk yang pertama, memungkinkan pasar global untuk mendapatkan sumber dari produsen dan penjual Malaysia. Kedua, memberi UKM akses ke layanan e-commerce seperti pembiayaan, pemenuhan mail terakhir, asuransi, dan pemasaran digital. Yang ketiga, memberikan dukungan ujung ke ujung untuk bisnis perdagangan lintas batas, jaringan, dan berbagi pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam ekosistem internet. Yang terakhir, menjadikan Malaysia sebagai pusat pemenuhan regional bagi merek global untuk menjangkau pembeli ASEAN. Fase pertama kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan Kuala Lumpur International Airport yang akan dijadikan pusat e-commerce fulfillment regional dengan alokasi dananya mencapai 20 juta US dollar. Next. Faktor ekonomi. Malaysia merupakan negara di posisi keempat berdasarkan dengan tingkat ekonominya di Asia Tenggara. Diperkirakan, perekonomian Malaysia akan terus meningkat dan mencapai status negara dengan penghasilan rata-rata yang tinggi di Asia Tenggara. Melihat tinggi penganggurannya yang rendah, yaitu 4,9 pada tahun 2020, berdasarkan dengan data IMF, dapat dibilang daya belinya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Namun, tingkat hutangnya tertinggi di antara negara-negara ASEAN Tenggara, yang mencapai 67,6% dari GDP pada tahun 2020. Faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi ekspansi pasar di Malaysia terdiri dari 3 hal, yaitu budaya, etnis, dan juga bahasanya. High context culture. Malaysia memiliki budaya yang condong mengarah ke high context culture, di mana dalam menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi sifatnya tidak langsung dan implisit, sehingga komunikasi menjadi lebih kompleks. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan informasi yang mendalam dan setting sosial dari penerima pesan, serta intonasi suara, eye contact, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh saat ingin berkomunikasi. Selain itu, bisnis yang dijalankan di Malaysia umumnya berdasarkan rasa percaya dan bersifat personal, sehingga perlu adanya pendekatan relasi bisnis terlebih dahulu. Etnis. Penduduk Malaysia memiliki etnis yang beragam, terdiri dari etnis Melayu asli dan sering disebut dengan Bumi Putera. Terdapat 61,7% dari jumlah populasi Malaysia, Chinese 20,8% dari jumlah populasi Malaysia, dan India terdapat 6,2% dari jumlah populasi Malaysia, dan lain-lainnya 11,3%. Oleh sebab itu, negara ini menjunjung tinggi toleransi, kesopanan, dan harmoni dalam budayanya. Tingkat toleransi antar etnis dan pemeluk agama yang berbeda jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Bahasa utama yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Melayu, kemudian bahasa Inggris, dan juga bahasa Cina. Hampir semua penduduk Malaysia, terutama yang berusia muda, dapat menggunakan bahasa Inggris. Struktur bahasanya mirip dengan seperti di Indonesia, sehingga tidak akan terlalu sulit untuk melakukan komunikasi dengan Malaysia. Selanjutnya adalah strategi promosi dari Tokopedia. Ekspansi Tokopedia dapat diawali dengan pendekatan bertahap atau sering disebut juga dengan the waterfall approach, di mana ekspansi dilangsungkan bertahap dari satu negara ke negara lainnya dalam jangka waktu yang panjang. Dalam prosesnya, perusahaan dapat mendalami kebiasaan, pengoperasian, dan peraturan di negara tersebut, dan setelah sudah menjadi stabil, baru merencanakan ekspansi ke negara lainnya. Target pasarnya bersifat country concentration dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor perusahaan yang memiliki pasar
Memilih pasar yang terbaik dan cocok, dengan resiko rendah dan pertumbuhan melalui penetrasi pasar. Yang kedua adalah faktor produk, dengan penggunaannya bersifat umum, dengan volume penjualan tinggi dan jual beli dilakukan berkali-kali. Faktor pasar, bersifat besar, stabil, sudah siap menerima, pertumbuhan pasar yang tinggi, berkembang dalam waktu yang lama, dan dipercaya oleh pembeli atau penggunanya. Yang terakhir adalah faktor promosi, di mana pasar yang berbeda membutuhkan adaptasi dalam menyesuaikan promosinya juga. Biaya, distribusi, dan promosinya yang tinggi. Selain membuat iklan-iklan secara online seperti sosial media, maupun secara offline seperti memasang banner di jalan-jalan utama, Tokopedia juga harus memanfaatkan brand ambasadornya dalam iklan tersebut yang cocok dengan sesuai dengan lingkungan dan disukai oleh penduduk Malaysia. Tokopedia dapat terus aktif dalam sosial media yang banyak digunakan di Malaysia agar dapat membangun engagement dengan penggunanya, baik menarik pengguna baru maupun membangun hubungan yang baik, sehingga dapat mempertahankan pengguna lama untuk waktu yang lama. Promosi juga dapat dilakukan dengan mengadakan event gratis ongkir atau cashback yang disukai oleh pengguna e-commerce yang sudah ada di Malaysia. Next. Selanjutnya tantangan. Tantangan Tokopedia dalam memasuki pasar e-commerce Malaysia yaitu yang pertama, jangkauan akses internet dan perkembangan teknologi di Malaysia yang belum merata. Yang kedua, adanya ancaman dalam hal keamanan data dan dunia maya. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang keterampilan pemasaran digital dan pengoperasian digital. Yang keempat, jumlah SMEs atau Small to Medium Enterprises yang menjual produknya secara online masih tergolong sedikit, yaitu 30% dari total perusahaan yang ada atau lebih dari 700.000 SMEs seperti yang telah dijabarkan di atas. Karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pemasaran digital, perusahaan-perusahaan tersebut masih perlu pemahaman untuk menumbuhkan bisnisnya secara digital dan masuk ke pasar e-commerce. Yang terakhir, selain pasar e-commerce yang sudah cukup banyak di Malaysia dan adanya kemungkinan akan bertambah menimbulkan persaingan yang kompetitif. Next. Kemudian adalah perencanaan kontingensi. Pertama-tama perlu dicatat hal-hal apa saja yang dapat menjadi ancaman di masa depan, seperti serangan cyber, bencana alam, masalah nasional maupun internasional yang dapat mengganggu jalannya kegiatan bisnis. Kemudian perlu dibuat BIA atau Business Impact Analysis yang mengidentifikasi efek yang dihasilkan ancaman tersebut terhadap berbagai bagian yang ada di dalam perusahaan. Misalnya BIA dari cyber attack, yaitu yang pertama adalah aplikasi mengalami gangguan dan kepuasan pengguna menurun. Yang kedua adalah sales berkurang. Dan BIA dari bencana alam dan masalah nasional atau internasional, yaitu gangguan distribusi produk ke pembeli, kemudian supply dan stok barang berkurang. Kemudian rencana kontingensi harus diketahui berbagai sektor yang ada di dalam perusahaan untuk mendapatkan feedback sebanyak-banyaknya. Hasil feedback digunakan untuk memperbaiki draft rencana kontingensi, dan rencana kontingensi final masih perlu diperbarui tiap beberapa tahun dengan menyesuaikan keadaan internal maupun eksternal dan ancaman-ancaman baru. Untuk rencana kontingensi terhadap cyber attack, perusahaan perlu selalu memperkuat dan memperbarui sekuritas e-commerce. Dan untuk rencana kontingensi terhadap bencana alam dan masalah nasional atau internasional, yaitu perusahaan perlu memastikan perusahaan logistik yang bekerja sama memiliki fasilitas penyimpanan barang atau gudang dengan kondisi yang baik atau minim potensi terkena bencana. Next. Kemudian regulasi. Perusahaan jasa dari luar negeri yang ingin beroperasi di Malaysia dikenakan pajak sebesar 6%. Tokopedia perlu memerlukan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang dapat mendukung bisnisnya di Malaysia, seperti perusahaan logistik, bank, e-wallet, dan sebagainya. Next. Sistem pembayaran.
Sistem pembayaran yang sudah dilakukan di e-commerce di Malaysia saat ini terdiri dari cash on delivery, transfer bank, penggunaan kartu kredit, dan uang digital. Bank transfer menjadi sistem pembayaran utama e-commerce di Malaysia saat ini, di mana tercatat 44% dari transaksi yang dilakukan menggunakan bank transfer. Sebagian besar pembeli memakai jasa bank, Maybank, dan CMB Bank. Kemudian, penggunaan kartu kredit dan debit menduduki peringkat kedua dalam sistem pembayaran yang banyak digunakan di e-commerce Malaysia, yaitu 36% dari jumlah transaksi yang berlangsung. Lalu, disusul sistem pembayaran cash on delivery, yaitu 11% dari jumlah transaksi e-commerce. Sedangkan digital wallet menempati posisi terakhir dengan hanya 6% transaksi yang berlangsung di e-commerce menggunakan sistem pembayaran ini. Next. Usage of a wallet brands. Berikut merupakan e-wallet yang sudah ada di Malaysia. Brand e-wallet yang paling banyak digunakan adalah Boost, Touch and Go, dan BigPay. Meskipun uang digital belum menjadi opsi pembayaran pertama, namun ada peluang uang digital akan menjadi opsi pembayaran pertama untuk kedepannya. Sistem pembayaran di Tokopedia. Melihat pengguna uang digital di Malaysia yang masih berkembang dibandingkan menciptakan brand uang digital sendiri, Tokopedia lebih baik melakukan kerjasama dengan perusahaan uang digital yang sudah ada. Bekerja sama dengan perusahaan uang digital yang sudah lebih diterima masyarakat akan lebih efisien. Boost yang merupakan uang digital dengan pengguna terbanyak di Malaysia akan menjadi pilihan partner sistem pembayaran uang digital pertama dan utama yang baik untuk Tokopedia. Untuk sistem pembayaran bank transfer, Tokopedia juga harus melakukan kerjasama dengan Maybank dan juga CIMB Bank sebagai bank utama dalam transaksi pengguna nantinya, karena kedua bank tersebut merupakan bank terbesar di Malaysia yang banyak digunakan untuk kegiatan jual-beli. Selain itu, sistem pembayaran cash on delivery tidak boleh dihilangkan. Meskipun diperkirakan pengguna sistem ini akan menurun ke depannya, hal ini didasarkan oleh keadaan sosio-kultural Malaysia yang masih belum sepenuhnya percaya pada sistem pembayaran modern dan memilih sistem pembayaran lama atau konvensional. Distribusi. Untuk pendistribusian pengiriman barang, Tokopedia akan bekerja sama dengan perusahaan logistik yang sudah ada, seperti Ninjavan, Pos Laju, dan juga JNT Express, dan lainnya. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan Tokopedia di Malaysia, nantinya dapat membangun gudangnya sendiri dan menambah opsi pengiriman dengan menggunakan layanan logistiknya sendiri. Namun, layanan logistik perusahaan lainnya tetap dimasukkan ke opsi pengiriman pengguna. Sekian presentasi kami mengenai Tokopedia dari kelompok 7. Terima kasih.